Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Manajemen Perpustakaan di semester 3 ini. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi lingkungan organisasi dan proses manajemen. Ya, setelah kemarin kalian saya jelaskan tentang konsep dasar manajemen, dan sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yakni adalah lingkungan organisasi dan proses manajemennya. Ya, sebelum masuk lebih jauh tentang materi, ya, saya mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap semangat di dalam pembelajaran online ini, dan jangan sampai lupa untuk memperhatikan materi yang sudah saya berikan. Jadi kalian harus memperhatikan materi yang saya jelaskan. Jangan sampai kalian men-skip video ini, karena kalau kalian sengaja men-skip video penjelasan materi saya, otomatis kalian tidak akan bisa memahaminya, dan ini akan berimbas pada pemahaman di materi-materi selanjutnya. Selain itu, sebenarnya kalau saya jujur ya, ketika kalian sengaja men-skip itu saya bisa mengetahuinya ya, karena ini saya masukkan ke dalam YouTube, dan di situ ada durasi waktu tonton, itu kelihatan semua ya, berapa sih durasi kebanyakan orang-orang menonton tuh, ternyata cuma 5 menit, padahal video yang saya buat itu ada sampai 30 menitan. Jadi untuk itu jangan sampai men-skip materi yang sedang saya jelaskan. Oke, selanjutnya, karena ini nanti adalah pertemuan ketiga, saya akan memberikan tugas pertama terkait dengan materi yang sudah saya terangkan, dan itu nanti nilai dari tugas itu akan menjadi nilai tambahan kalian di dalam mata kuliah ini. Jadi seperti itu, kita masuk ke dalam materi. Baik, jadi di dalam sebuah organisasi itu pasti ada sebuah namanya lingkungan ya. Ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu apa? Ya, yang dimaksud dengan lingkungan itu apa sebenarnya? Ya, jadi lingkungan itu segala hal yang mempengaruhi keberadaan organisasi itu. Ya, baik hal itu apa? Hal yang sifatnya eksternal maupun internal. Ya, contoh lingkungan eksternalnya apa? Contoh semisal kebijakan ya. Ada juga ancaman dari organisasi lainnya terhadap organisasi kita. Kemudian adanya bencana ya. Seperti itu salah satu contoh lingkungan eksternal. Kemudian ada lingkungan internal ya. Lingkungan internal itu apa? Lingkungan yang cakupannya adalah di dalam organisasi itu sendiri ya, baik itu adalah sumber daya manusianya ya, struktur organisasinya, atau output atau kinerja yang dihasilkan dari sebuah organisasi itu sendiri ya. Jadi itu lingkungan organisasi itu harus, jadi ada eksternal, ada internal, itu kalian harus pahami. Kemudian ini ya, ini contoh lingkungan eksternal. Ada pemerintah itu mengeluarkan regulasi kebijakan ya.
kemudian ada pesaing. Nah, pesaing itu juga lingkungan eksternal kita. Terlebih pesaing itu memiliki kinerja yang lebih bagus daripada kinerja organisasi kita. Kemudian kondisi market ya. Apakah apakah permintaan sedang meningkat atau sedang ada penurunan di dalam permintaan, itu harus difahami. Kemudian ada ketersediaan sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusia kalau ini tidak tercapai, tidak terpenuhi, pasti akan menghambat sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian ketersediaan sumber pembiayaan ya, ini penting juga, masalah dana ya, masalah dana. Kemudian ada teknologi ya. Teknologi itu walaupun tidak kita tidak kita perhatikan secara tidak kita perhatikan secara eksplisit, tapi nyata-nyata teknologi ini berdampak pada setiap lini kehidupan kita. Terlebih adalah organisasi itu sendiri ya. Organisasi tanpa mau mengikuti perkembangan teknologi itu jelas akan tertinggal ya. Kalau kalian masih ingat dulu itu tahun 2012 2013 itu lagi musim-musimnya BB itu apa? Bukan berat badan ya, tapi BlackBerry, HP BlackBerry itu keren ya, zaman itu ya. Jadi orang kalau punya BB itu ibaratnya sudah punya gaya tersendiri, sudah menguasai prestisnya sendiri ya. Jadi kalau orang megang HP itu BB terutama, dia itu ini sindiran aja, sindiran. Itu biasanya orang kalau telepon itu tidak santai, itu tidak, tapi karena BB itu belakangnya HP itu kan ada logo BlackBerry-nya, itu diperlihatkan, dia angkat agak tinggi biar semua orang tahu bahwa dia menggunakan BlackBerry. Tapi kelemahannya adalah BB ini tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Akhirnya muncul namanya Android yang dulu dianggap remeh-temeh, sekarang malah merajai di pasar teknologi informatika. Jadi seperti itu. Kemudian ada kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi ini pasti mempengaruhi sebuah organisasi. Terlebih saat ini ya, dengan kondisi COVID-19 ini yang belum usai, banyak pelaku-pelaku ekonomi baik di tingkat menengah maupun tingkat sudah mapan itu pasti terganggu dengan adanya COVID-19 ini ya. Kemudian ada budaya masyarakat ya. Jadi pola hidup budaya masyarakat itu baik itu intensitasnya kecil maupun besar, itu pasti akan mempengaruhi organisasi ya, secara tidak langsung ya. Baik, ini lingkungan eksternal. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang lingkungan internal. Lingkungan internal itu meliputi apa saja? Ada yang pertama adalah strategi dan struktur organisasi. Ya. Strategi apa? Strategi untuk mencapai tujuan organisasi itu. Ya, baik itu visi, misi, tujuan. Itu strategi, bagian dari strategi sebuah organisasi. Kemudian ada strukturnya. Bagaimana sebuah organisasi itu menggunakan struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Kenapa kok yang ditunjuk itu adalah si A? Kenapa kok si B? Kenapa enggak si D ya? Itu pasti
berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuan itu sendiri. Kemudian ada budaya organisasi. Ya, budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa? Jadi sistem yang muncul dengan sendirinya di dalam lingkungan organisasi itu. Ya, contohnya apa? Ada organisasi yang secara budaya, secara pola hidupnya itu diterapkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Masuk jam setengah 8, jam setengah 8 kurang harus ada di kantor. Ya, kalau terlambat ya sudah, berarti dianggap tidak hadir. Ya, ada juga tapi organisasi itu yang santai, ya. Jadi dia boleh masuk kapanpun itu selama dia ketanggungan pekerjaan itu selesai, ya, selama tanggungan pekerjaan itu selesai. Saya pernah PKL ya, PKL di Jawa Pos itu ternyata tidak semua pekerja karyawan yang ada di situ tuh masuk di jam kerja. Kan kalau normalnya kita itu masuk jam kerja itu setengah 8 atau jam 8 sampai jam 4 sore ya. Tapi itu tidak, di sana tuh tidak. Masuknya bebas, tapi tanggung jawab atas pekerjaan itu harus selesai. Jadi seperti itu. Itu salah satu budaya organisasi yang ini pasti berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Baik, yang ketiga adalah lingkungan internal itu juga mencakup tentang sumber daya manusia, ya, sumber daya manusianya. Bagaimana sih kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu? Apakah biasa-biasa saja atau yang bisa diunggulkan, ya, seperti itu. Terus kemudian dari tiga lingkungan internal ini itu terdapat titik kritis, ya. Apabila ini poin 1 itu ada nomornya ya. Apabila ada poin 1 kemudian dengan poin 3 itu akan jika digabungkan itu akan menghasilkan sebuah komunikasi dan diseminasi informasi. Ya, ketika ada sebuah organisasi itu memiliki strategi dan struktur organisasi yang bagus, kemudian ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten, itu pasti akan memberikan proses baik di dalam organisasi itu dari sisi komunikasi dan kemudian diseminasi informasi di dalam organisasi itu. Kemudian apabila itu yang poin berikutnya 1 tambah 2 sama dengan manajemen dan leadership style, ya. 1 ya ini, apabila strategi dan struktur organisasi itu dikombin dengan budaya organisasi itu akan menghasilkan manajemen dan leadership style, gaya kepemimpinan, ya. Mau dibawa kemana sih organisasi itu, terus tipe kepemimpinannya seperti apa, ya. Apakah top and down, ya, apakah kontinental, ya, yang kita pelajari kemarin pendekatan itu, apakah pakai pendekatan klasik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila poin budaya organisasi itu digabungkan dengan sumber daya manusia, itu akan menghasilkan sebuah tindakan, kinerja, dan kemudian adalah perilaku, ya. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya dari ketiga lingkungan itu adalah penggabungan dari ketiga itu. Jadi ada poin 1
strategi dan struktur, kemudian budaya organisasi, dan kemudian sumber daya manusia. Itu apabila dikombin menjadi satu, itu akan menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang bagus di dalam organisasi itu. Ya. Lantas bagaimana Pak kalau tidak ada salah satunya? Pasti akan terjadi kesenjangan. Ya, ada gap, ada jarak di dalam proses menjalankan tugas organisasi itu. Oke. Nah, ini ibarat irisan di dalam lingkungan internal tadi ya, interaksinya. Ini hanya gambaran dari penjelasan saya tadi. Oke. Jadi seperti ini. Pendekatan sistem yang dimaksud di sini adalah jadi sebuah organisasi itu pasti ada siklusnya. Yang pertama adalah input. Input itu berasal dari lingkungan eksternal dan internal organisasi. Ya, input. Kalian sambil bayangkan saja. Inputnya itu masukannya. Jadi, organisasi itu kalau mau bagus, perhatikan dulu. Ya, lingkungan eksternal dan internalnya seperti apa. Oke. Kemudian jika itu sudah diperhatikan, diseleksi dengan bagus dan ketat, baru prosesnya seperti apa? Proses manajemennya seperti apa? Ya, planningnya bagaimana? Ya, planningnya apa? Kemudian pengorganisasiannya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Ya kan? Apakah selama proses itu ada pengendaliannya? Ya. Kemudian setelah proses itu akan menghasilkan sebuah output. Output itu apa? Kinerja, hasil ya. Hasil dari kegiatan organisasi itu. Kinerja. Outputnya apa? Ada individu, ada tim atau manajemen, ada organisasi ya. Jadi ini adalah jadi sistem organisasi itu seperti itu ya. Mulai dari input, kemudian proses, dan diakhiri dengan output. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sekarang membahas outputnya ya. Output itu ada 3, individu, tim manajemen, tim atau manajemen, dan organisasi itu. Sekarang kita bahas individu. Kinerja individu itu meliputi apa? Ini ada kuantitas ya, kuantitas produktivitasnya seberapa banyak. Misal karyawan pabrik dalam 1 jam itu si A itu berhasil menyelesaikan pekerjaannya berapa biji. Nah, ya, dalam 1 bulan berapa eksemplar. Jadi produktivitas dihitung dari kuantitasnya. Kemudian ada kualitas ya. Kinerja kalau kuantitas tadi itu berdasarkan jumlah, hitungan dalam sebuah periode, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, atau bahkan tahunan. Tapi kalau kualitas itu, kinerja dilihat dari sisi kualitasnya itu melihat dari sisi yang lain ya, sisi yang lain. Semisal si A itu dari segi jumlah kuantitas, dia dalam 1 hari dia tuh mampu menyampul buku sebanyak 10 eksemplar ya. Tapi si B dia hanya mampu 5 buku. Oke, berbeda ya. Kemudian ketika seorang pimpinan mengecek, kenapa kok berbeda? Ketika dilihat ternyata si A itu menyampul buku itu asal-asalan. Yang penting disampul. Ya. Yang penting disampul. Jadi jebret kanan kiri atas bawah, sampulnya tuh nggak diperhatikan. Motongnya bleketotan tuh nggak diperhatikan. Tapi yang si B ini ternyata
Kenapa kok dalam sehari dia cuma menghasilkan 5 buku? Karena dia dihitung benar-benar secara kualitas. Maksudnya adalah eh, dia menyampul sangat-sangat rapi, bagus, halus, tidak jebret kanan kiri ya, dipotong presisi ya. Sebentar. Jadi seperti itu. Jadi ketika dicek pasti berbeda antara kualitas dan kuantitas. Kemudian ada kreativitas, ada inovasi ya. Kemudian ada komitmen. Ya, ini yang terkadang lupa bahwa seseorang itu kalau sudah bekerja niat ingsun kerja di situ gitu. Itu harus komitmen. Komitmen ya bekerja. Jangan sampai sudah diterima tapi karena apa? Lagi nggak mood ya, moodnya jelek nggak masuk lah, atau aku tak sengaja nelat lah ben apa nggak cepat ngerjakan pekerjaanku gitu kan. Alah kancaku nggak masuk, aku tak nggak masuk. Itu komitmennya tidak bagus seperti itu ya. Jadi kemudian kompeten ya, kompeten. Jadi dia benar-benar ahli di dalam bidangnya. Oke, dan sebagainya ya, termasuk disiplin, tanggung jawab ya, jujur ya, itu bagian dari kinerja sebuah individu. Oke, kita next. Sekarang kinerja tim. Oke, atau kinerja manajemen. Jadi kinerja manajemen itu ada terbagi dari 3 indikator utama. Ya, ada indikator unit lini. Unit lini itu apa? Bagian sub dari pekerjaan di bidang organisasi itu. Jadi kinerja dari sisi unit atau unit lini ini adalah kita melihat seberapa sih bagusnya, seberapa berjalannya sebuah organisasi yang dilihat dari lininya, dari sub organisasinya. Contohnya kalau di bidang perpustakaan itu mungkin misal bagian layanan preservasinya, apakah selama ini layanan itu memang benar-benar difungsikan secara benar atau hanya nama saja ya, atau semisal bagian layanan sirkulasi. Jadi seperti itu ya, unit lininya. Kemudian ada indikator efisien dan efektif ya. Kalian tahu nggak bedanya efisien dan efektif itu apa? Jadi kalau cara termudah saya itu untuk membedakan kedua itu ya, ini kalau persamaannya itu sama-sama berorientasi pada tujuan organisasi ya, untuk mempermudah di dalam mencapai tujuan organisasi, tapi perbedaannya itu seperti ini. Jadi kalau efisien. Kalau efisien itu lebih mengarah bagaimana organisasi itu dia secara pengeluaran tuh hemat, tapi nyampe ke tujuan itu efisien. Tapi kalau efektif itu pengeluarannya berapapun oke ya, tapi cepat maksudnya gini, aku nggak mau tahu kamu butuhnya berapa, yang penting aku mau tahu beres, ini harus selesai secepatnya. Itu efektif ya. Tapi kalau efisien enggak, kamu mau menyelesaikan nggak berapa lama sih nggak masalah, yang penting ini dan bisaku memberikan biaya seperti ini ya. Jadi ada perbedaan ya. Kalau efisien itu waktu pengerjaannya mungkin lebih lama ya, karena sumber daya manusianya dipangkas, hemat biaya gitu kan. Tapi kalau efektivitas itu
waktu pengerjaannya lebih singkat, ya, karena sumber dayanya baik manusia ataupun biaya itu bisa mensupport, ya. Kamu mau bangun rumah, aku pengen bangun dalam 3 bulan harus selesai. Oke, kalau gitu kan kita sehari tuh butuh tukang 5, nah, kemudian yang bantu ada 10, nah, selesai. Kerja 24 jam kali 7, nah, selesai dalam 3 bulan. Ada seperti itu. Gitu, next ya. Oke, kemudian yang poin kinerja organisasi, jadi yang diperhatikan itu adalah profitablenya organisasi itu. Seberapa profitnya sebuah organisasi itu. Kalau di bidang apa namanya, usaha, ya, seberapa profit usaha itu, ya. Kalau dia semisal contohnya di bidang perpustakaannya, berarti bukan profit, tapi yang dicari adalah kepuasan pengguna. Seberapa puas pengguna itu dalam memanfaatkan layanan di perpustakaan, seberapa cepat itu kan, seberapa mudah pengguna, ya. Kemudian daya saing, apakah selama ini itu perpustakaan sudah mampu menyediakan koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh seluruh jurusan di kampus, ya. Sama kalau di bidang usaha, apakah kita tuh jualan sudah sesuai dengan keinginan pelanggan, ya. Pelanggan tuh maunya makan itu yang murah tapi banyak, gitu kan. Nasinya ngambil sendiri, lauknya banyak, nah, seperti itu, bayarnya murah, ya. Di tempat lain nggak ada yang seperti itu. Di tempat lain mungkin menerapkan konsep diambilkan, tapi kalau kita memberikan konsep lain, silakan ngambil tapi totalan gitu, free, ya, Pak. Nasi bebas berapapun, misal mau semangkok full nasi tok, kemudian lauknya di atas, hitung lauknya tok, nggak masalah. Ada konsep seperti itu di bidang usaha, ya, di bidang usaha. Kemudian efisiensi, fleksibilitas, ya, fleksibel, ya, fleksibel. Kemudian kualitas kehidupan kerja, ya. Kualitas kehidupan kerja itu kalau saya merumpamakan bahwa kita tuh bekerja tuh sudah merasa nyaman atau belum, gitu kan. Merasa nyaman, merasa aman, ya. Salah satunya apa? Di bidang kesehatannya sudah dimasuk ke dalam askes atau belum. Sudah masuk ke dalam apa, kita tuh kerja tuh sudah diasuransikan atau belum. Nah, itu bagian dari kualitas kehidupan kerja. Kita dulu di sini tuh nanti bisa naik pangkat berapa lama, apakah stagnan di sini saja, nggak bisa naik, atau ada jenjang karirnya, ya. Ada teman saya itu kerja di sebuah rumah sakit, dia sudah secara posisi sudah bagus, tapi karena itu swasta dia nggak bisa naik, akhirnya dia keluar, pindah ke tempat lain yang memiliki jenjang karir yang jelas. Itu nggak masalah karena berkaitan dengan kualitas kehidupan kerja. Oke, kemudian ada jumlah dan kualitas sumber daya manusianya, ya. Oke, kita langsung masuk ke sini, ini yang terakhir. Jadi ini adalah interaksi sistem lingkungan dan proses manajemen. Cara bacanya gimana? Kita lihat dulu warna kuning, ya. Warna kuning itu kan ada lingkungan eksternal, yang atas, yang bawah adalah lingkungan internal. Jadi kedua lingkungan ini akan mempengaruhi proses manajemen, ya.
kemudian proses manajemen ini akan menghasilkan poin kanan, ya, yang kanan biru tengah, akan menghasilkan kinerja tim atau kinerja manajemen. Jadi seperti itu. Ini semua sudah saya jelaskan. Ini hanya konsep, peta konsep saja terkait materi hari ini. Oke, materi hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di forum diskusi, ya. Temannya kalau mau ikut berkomentar, mau menyanggah ataupun mendebat silahkan di forum itu, ya, tapi tetap santun. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.